kita akan mempersilahkan Bante Kemadaro sebagai narasumber kedua untuk menjadi pengisi, karena seperti yang disampaikan dalam Manggala Sutta, kalian ada masa kaca, eta manggalam utamang. Malam ini kita belajar dhamma yang luar biasa. Saya tadi lumayan tersentuh dengan refleksi dari Profesor Joko. Kepada Bante, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Sotiotu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Youth Buddhist Association yang telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber, dan yang saya hormati Profesor Sujoko telah memaparkan materi yang begitu ingat melampaui, kemudian ditutup dengan gate-gate para samgate, para kategori suaha. Kemudian juga dijelaskan oleh Profesor Sujoko, yaitu melampaui berarti bukan hanya berada di tengah-tengah samudra, bukan hanya berada di pinggiran pantai, tapi langsung menyeberang ke sana. Itu keren sekali menurut saya. Dan pada malam hari ini, saya diberikan kesempatan untuk berbicara di virtual talk show yang diadakan oleh Youth Buddhist Association. Kemudian dengan topiknya yaitu in a good or bad situation, do the right things. Betul ya? Betul ya? Siapa? Dragono? Betul. Saya mau mengajak interaksi dengan Dragono. Betul. Please stay with me. Baik. Saya akan on cam kalau gitu, Bante. Oke. Betul. In a good or bad situation, do the right things. Selalu bertindak tepat, ya. Oke. Nah, ketika saya mendapatkan undangan ini, saya juga berpikir, ini saya in good situation or bad situation. Kenapa, Bante? Ya, karena ketika tidak ada kapasitas diri dan saya tidak mampu menerima realita bahwa, oh saya diundang sebagai pembicara, kemudian melihat teman bicaranya adalah Profesor Sujoko, what? Apa yang harus saya siapkan? Jadi kemudian di situ bukan hanya choose the right thing, tetapi do the right thing. Sehingga ketika saya berada di dalam good or bad situation, maka ketika melakukan hal yang benar, saya harus memiliki persiapan yang bagus. Preparation perfect performance. Dan ditambah lagi, saya sudah punya contekan yang banyak sekali dari Profesor Sujoko, sehingga saya menang contekannya. Kemudian saya ingin mengajak berinteraksi kepada para partisipan semuanya, karena Anda pasti tahu tentang tema ini dan Anda tertarik tentang tema ini. Sekarang tolong tuliskan di kolom komentar kriteria situation itu apa saja. Please tuliskan. Kriteria bad situation itu apa saja? Dalam pikiran Anda, dalam benak Anda, dalam inventaris persepsi Anda, bad situation itu apa? Bad situation. Oke, jadi teman-teman sekalian, mungkin kalau ada kondisi yang buruk, itu apa sih? Gimana sih sebuah kondisi itu bisa dianggap sebagai buruk? Apakah kondisinya lagi kemarahan, penyesalan, kecewaan, seperti itu. merasa gagal, stres dan lain sebagainya. Tolong tuliskan terlebih dahulu di kolom komentar. Oke. Saya mulai bacakan ya, Bante, ya, satu-satu ya. Ya, langsung. Jadi saat sedang mengantuk tetapi kerjaan banyak, itu bad situation, satu. Kemudian internet lemot pada saat lagi streaming live, itu juga bad situation. Hati yang galau. Kemudian ditunjuk oleh dosen untuk menjawab soal. Kemudian situasi yang di luar dugaan. Terus juga situasi buruk berada di tengah-tengah orang dungu dan toksik. Sakit. Gitu ya. Kemudian pada saat salah memilih, ini harusnya pakai koma nih. Pada saat salah memilih, bukan salah memilih Bante ya. Pada saat salah memilih. Ya. Oke. Kemudian deadline menumpuk, tidak
selesai semua pekerjaan, deadline tugas tinggal hitungan jam, proyek kelompok tapi ngerjain sendiri. Ini curhat kayaknya di Bante. Kemudian ketika jadwal tidak sesuai dengan rencana, kemudian situasi berbahaya, tidak menyenangkan, don't know what to do or say, banyak tugas bikin pusing. Pokoknya hal-hal yang dikeluh-keluhkan tadi dari teman-teman. Ya, dari sini pun saya juga bisa menganalisa bahwa yang memancing terlebih dahulu adalah panitia, sehingga panitia berada dalam bad situation. Ketika tidak ada yang menjawab, it is bad situation, bad moment, maka kami harus menjawab. Sehingga beberapa terpancing. Oke. Intinya adalah bad situation, kondisi yang tidak mengenakan sama sekali, misalkan kemarahan, penyesalan, putus asa, kekecewaan, takut, merasa gagal, stres, depresi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa seperti ketika ada tugas kelompok tapi Anda sendiri yang mengerjakan, ketika banyak pertanyaan yang lain diem saja Anda yang menjawab, kemudian ketika dosen bertanya Anda tidak tahu harus menjawab apa, ketika kondisi COVID seperti ini, Anda bisa beradaptasi atau tidak. Kemudian ketika kondisi COVID seperti ini, butuh sinyal, butuh kuota, tapi pekerjaan berkurang. Jadi ini semua ternyata dialami 103 orang partisipan yang ada di sini. Kita mengalami semua hal yang berkaitan dengan bad situation. Bad situation yang terjadi di luaran sana, kemudian kita tidak memiliki kapasitas untuk mengendalikan itu. Oke. Sehingga dari bad situation itu akan menimbulkan pain, penderitaan atau suffering. Nah, kemudian dalam sebagian di sini adalah murid-murid Sang Buddha. Nah, kemudian dalam Buddha Dhamma kita memiliki guru agung, Buddha Gotama. Dan Buddha Gotama telah mewariskan berbagai macam ajaran, sudah begitu sangat baik disampaikan oleh Profesor Sujoko tentang Patijak Samuppada, tentang impermanen, tentang konseptual, tentang kebahagiaan. Banyak sekali ajaran yang telah diajarkan oleh guru agung kita, Buddha Gotama. Dan satu rumusan yang ingin saya tawarkan adalah bad situation itu, semuanya itu pernah mengalami. Dan bad situation yang berakhir pada pain, pada penderitaan, pada suffering, itu akan menjadikan kita bertumbuh jika mampu. Jadi pain tambah contemplation atau reflection, maka akan menghasilkan progres. Kemudian sebaliknya, pain without reflection or contemplation, you will be get stress. Sehingga ketika orang-orang bisa mengelola pain ini, kemudian menggunakan Dhamma sebagai kontemplasinya, sebagai refleksinya, maka dia akan memperoleh progres. Tapi semua orang yang memperoleh sasaran dari pain ini, penderitaan ini, tanpa kontemplasi, tanpa adanya refleksi, kita akan stres. Sesederhana itu. Jadi saya baru menjelaskan tentang pain. Pain karena ini adalah hal yang dihindari, hal yang berusaha untuk dihilangkan, hal yang berusaha untuk dijauhi. Kemudian ada pepatah mengatakan today's pain is tomorrow powers. Nah, jika kita memiliki kapasitas untuk mampu menerima realita yang ada, maka akumulasi dari kegagalan, kekecewaan, kemarahan, kejengkelan, awkward moment, kemudian takut, kemudian merasa gagal, katanya gini,
hal yang dilakukan berulang-ulang kali itu akan menjadi sebuah keahlian. Betul kan ya? Betul kan ya? Hal yang dilakukan berulang-ulang kali kita akan menjadi ahli dalam satu kemampuan tertentu. Nah, ketika kita berulang-ulang kali gagal, apakah kita ahli dalam kegagalan? Kan tidak. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan itu direfleksikan untuk berprogres. Ahli untuk menjadi mengelola batin agar kita berprogres. Dan satu hal yang sederhana lagi adalah ketidakmampuan dalam menerima realita yang ada itu akan menderita. Akan menderita. Sehingga saya ada konsep accepted unexpected. Accepted unexpected. Jika hal-hal yang tidak kita duga kemudian muncul, kemudian kita tidak memiliki kapasitas untuk menerimanya, kita menderita. Total denial, penolakan total terhadap fenomena yang terjadi, kenyataannya seperti itu, double menderita. Kegagalan sudah terjadi, kemudian kita ada yang kedua, yang pertama adalah kegagalan itu terjadi, penderitaan itu terjadi, kemudian putus asa itu terjadi, kemudian takut itu terjadi, merasa gagal itu terjadi, deadline itu terjadi, kemudian itu sudah menderita. Penolakan terhadap kenyataan itu double menderita. Berkeluh pada orang lain, kalau bisa memberikan solusi, nggak masalah. Tapi kalau menambah bahan bakar bagi penderitaan, menderita. Sehingga kita harus memiliki kapasitas untuk mampu menerima kenyataan yang ada. Ketidakmampuan menerima kenyataan yang ada, itulah penderitaan. Karena semuanya adalah berawal dari dorongan untuk bahagia. Misalkan kuliah di universitas tertentu, ketika berangan, wah saya mau kuliah nih di universitas X, berangan-angan kemudian kalau saya masuk ke sana, saya akan bahagia. Ketika masuk ke sana, saya bahagia. Ketika mendapatkan mata kuliahnya dan tugasnya, saya menderita. Jadi berada di tempat universitas yang diidam-idamkan, yang nantinya membawa kebahagiaan, ternyata di dalam kebahagiaan itu tersembunyi penderitaan. Apa itu? Tugas numpuk, presentasi nggak kelar-kelar, kemudian ini tugas atau kasih ibu kok tak terhingga sepanjang masa. Ini apa? Prof. Sujoko kan juga sebagai tenaga pendidik memberikan tugas-tugas kepada para mahasiswanya. Kemudian mahasiswanya, wah, Profesor ini menerapkan kasih sayang seperti seorang ibu pada kami. Apa itu? Memberikan tugas yang tiada akhir tanpa masa, sepanjang masa. Sepanjang semester itu adanya tugas. Kemudian di awal ketika mau masuk universitas, mengidamkan sebuah kebahagiaan. Wah, bahagia saya masuk di Ubaya, bahagia saya masuk di UI, orang tua saya bangga, bahagia saya masuk di UGM, kemudian bahagia saya masuk di ITB, IPB, orang tua saya bangga, teman-teman saya bangga, kemudian self value-nya naik. Tapi ketika nyemplung langsung, apakah benar-benar bahagia Anda? Nah, ketika ada tugas-tugas itu semua, tugas kuliahan, proyek, kemudian presentasi, membuat jurnal, kemudian dan lainnya, perhatikan, ketika Anda, di situ kan ada sebuah obstacle, ketika Anda mampu melampaui tugas itu, maka akan ada satu progres.
maka akan ada satu pencapaian, maka akan ada sebuah kesuksesan. Oh, satu tugas ini berakhir. Sehingga kapasitas kemampuan diri bertambah. Tetapi jika tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di perkuliahan Anda, apa yang terjadi? Ngulang SKS yang sama. Dan Anda harus menjadi ahli di dalam satu SKS itu. Sampai akhirnya melampaui hingga dinyatakan, oke, lulus. Nah, kemudian saya potong dulu lah. Berikutnya adalah, tolong mulai aktif di bagian good situation itu apa saja menurut inventaris dalam. Silakan tulis di kolom komentar. Hal-hal yang teman-teman anggap baik, situasi yang baik. Nah, lawan yang tadi, silakan. Ini jangan panitianya saja ini. Karena tadi ketika saya mengatakan bahwa tolong tuliskan bad situation. Kalau panitia nggak nulis itu dalam bad situation. Karena nggak ada interaksi. Oke, karena begini Bante, salah satu alasannya. Jadi panitia itu susah. Kalau sampai mereka menjadi panitia, entah terpaksa, entah ikhlas gitu ya, itu sudah dalam bad situation Bante. Kan lebih nyaman jadi penonton atau jadi peserta ketimbang jadi panitia Bante. Sepakat saya. Sudah ada. Oke, sudah mulai banyak yang muncul. Mencapai tujuan hidup, punya banyak uang, kemudian masih diberi hidup, oke. Ketika sedang senggang, oke. Kemudian lulus dengan nilai yang baik dan dipanggil ke panggung dengan nilai tertinggi, disaksikan keluarga dan doi. Wah, doinya ini. Kalau ada doinya, Bante. Masalahnya ya. Saking sibuknya nih, nggak bisa cari doi, Bante. Kemudian berikutnya, good situation, situasi yang memuaskan, mendapatkan yang diinginkan, melakukan peroleh, bahagiakan, oke, bahagia. Kemudian mendapat apa yang diinginkan, kondisi pas sesuai keinginan egonya, bisa berjalan sesuai harapan, wifi lancar, baterai full, banyak cemilan, oke. Sesimpel itu, good situation, kemudian harapan dan tujuan tercapai, punya hubungan baik sama teman, bisa bangun tidur tepat waktu, oke. Oke, ini ternyata bangun tidur tepat waktu itu menjadi bad situation bagi dia nanti. Tidak tepat waktu. Mendapat yang kita butuhkan waktu yang paling tepat, berhasil mengerjakan kuis mata kuliah yang sulit. Wah, bentuk pencapaian. Kemudian mendapat nilai kuliah yang bagus, bisa melepaskan. Wah, let it go. Oke, Harry. Oke, cukup ya. Jadi terima kasih semua partisipan yang aktif dalam hal ini. Di sini kenapa saya mengikut sertakan para partisipan untuk aktif, karena ini menyangkut bukan hanya diri saya. Bad or good situation itu menyangkut diri Anda juga, bukan hanya menyangkut Profesor Sujoko, tapi menyangkut diri Anda juga, dan Anda melabeli bad and good situation itu dalam label yang berbeda-beda. Seperti tadi, misalkan punya banyak uang, sukses, kemudian bisa bangun tidur tepat waktu, dapat nilai kuliah yang bagus, kemudian ketika di akhir semester lulus dengan nilai cum laude, kemudian panggil di panggung, dihadiri oleh keluarga dan doi. Nah, kemudian banyak hal good situation yang juga Anda harapkan. Dan ketika semua harapan itu tidak berjalan sesuai kenyataannya, balik lagi, apa yang terjadi? Pain. Sehingga di awal tadi sekali saya mengatakan bahwa, oh, apakah saya berada di good or bad situation, and then apa yang harus saya lakukan untuk menjadi do the right things. Sehingga satu prinsip yang saya jalankan adalah preparation perfect performance.
Sehingga dari good situation ini, kalau saya boleh menambahkan tentang good situation di sini, yaitu joy, happy, kemudian comfort, nyaman, kemudian PD, self value meningkat, kemudian mungkin bagi Anda yang gemar atau komunikasinya bagus menjadi seperti Livan tadi, membawakan game itu sangat menarik, kemudian ketika ada self value-nya menjadi moderator seperti Kodragono atau menjadi narasumber seperti Profesor Sujoko. Dan good situation itu ada upaya ekstra untuk mengusahakan dan mempertahankan. Kenapa? Jika kita mengingat-ingat lagi yang dijelaskan oleh Profesor Sujoko, ada yang namanya impermanence. Batas akhir dari kebahagiaan yang kita peroleh apa? Penderitaan. Ketika kebahagiaan itu lenyapnya kebahagiaan, ketika kebahagiaan itu berakhir, akhir dari kebahagiaan itu adalah penderitaan. Ketika penderitaan itu berakhir, akhir dari penderitaan itu apa? Kebahagiaan. Jadi sweet gitu. Sehingga kadang ada yang bertanya, nanti bagaimana cara untuk bisa berbahagia itu? Untuk berbahagia itu ternyata susah sekali ya. Susah sekali. Cara untuk berbahagia. Dan di buku-buku, di toko buku atau di e-book itu juga cara untuk joy, cara untuk happy, cara untuk berkesadaran, cara untuk mindfulness, cara untuk awareness. Tidak ada yang menjelaskan satu buku pun cara untuk menjadi marah, cara untuk menjadi menyesal, cara untuk menjadi kecewa, cara untuk menjadi takut. Ternyata cara untuk berada dalam good situation itu banyak rumusnya. Karena banyak kriteria-kriteria yang menjadi harapan untuk berakhir dalam good situation. Nah, tadi ada dua rumusan awal, yaitu pain with contemplation, maka akan ada progres. Tetapi pain without contemplation, without reflection, maka kita akan stres. Dan kita semua yang berada di sini pernah mengalami good or bad situation. Dan untungnya kita bisa survive sampai sekarang. Ketika berada dalam bad situation. Untung kita bisa survive. Tidak memutuskan untuk pindah alam. Ada bad situation kemudian mohon maaf saya menyebutkan merek, ada bad situation kemudian di samping kita ada obat nyamuk rasa jeruk diminum. Mentang-mentang rasa jeruk, variannya jeruk kemudian diminum. Itu bukan untuk kamu gitu. Nyamuk saja teler. Apalagi diri kita gitu. Nah, kenapa kita bisa bertahan dalam good or bad situation? Karena kita masih mencintai kehidupan kita. Selama ada dorongan untuk mencintai kehidupan kita, selama ada harapan terhadap masa depan, kita akan selalu bertahan. Nah, kemudian di situ kita sudah bersama-sama join untuk menginventaris apa saja itu bad situation, apa saja itu good situation. Kemudian kalau di dalam good situation itu yang sederhananya begini. Once you see a result, it becomes an addiction. Jika dalam good situation, ketika kita sudah memperoleh hasil, kita akan ketagihan terus mengupayakan, terus menjaga performa. Nah, yang berikutnya, good or bad situation sudah kita inventaris, lantas do the right things.
karena Anda semua para partisipan tidak selalu berada dengan Profesor Sujoko, tidak selalu berada dengan saya, yang bisa satu waktu, Prof, saya berada di bad situation nih, Prof, saya berada dalam awkward situation nih. Biasanya kecenderungannya adalah ketika seseorang berada di bad situation, dia akan cerita. Tetapi ketika dia berada dalam good situation, dia tidak lupa. Itu sering sekali dialami. Bante, ya, ini COVID ini sepi, job nggak lancar, pendapatan menurun, kemudian nggak bisa kemana-mana, bosen nih. Mau karena telinga ini mendengar, masuk dong ke dalam pikiran. Apa yang terjadi? Oh, Bantenya mikir, sian ya, para perumah tangga ini masih seperti ini saja, bisa loh berdana kepada para bantenya untuk mencukupi makan siang dan makan pagi setiap hari. Terus kira-kira saya mikir, mantra apa ya yang cocok untuk mengusir kerugian itu? Kira-kira parita apa ya yang cocok untuk mendatangkan keberkahan? Kira-kira saya harus bermeditasi seperti apa ya ketika mereka berdana itu beraspirasi langsung, wah, I get the result. Kalau mereka rugi terus-terusan, keberadaan saya juga terancam. Nggak dapat makan, lapar, ya ampun, perlahan-lahan saya menderita. Gitu. Berat, angel gitu. Nah, tetapi ketika dalam good situation, kebanyakan lupa itu. Woi Bante, profit saya sekarang 200%. Woi Bante, sekarang saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Woi Bante. Jadi sharing happiness-nya di mana? Sharing happiness-nya? Sharing happiness-nya ada di media sosial. Jalan-jalan nih cekrek, makan enak nih cekrek, always together cekrek. Sehingga hati-hati dalam menyampaikan sebuah cerita yang berkaitan dengan bad situation. Jika yang mendengarkan tidak memiliki kapasitas daya tampung untuk mampu menampung semua dan let it go, dia akan terbebani. Karena yang dikasihkan cerita bad terus, sad story, sad ending, kemudian dan lain sebagainya. Nah, Anda tidak selalu berada dengan Profesor Sujoko, Anda tidak selalu berada dengan saya, dan Anda tidak selalu berada dengan para panitia, sehingga Anda harus mampu mengelola utamanya di bagian bad situation dan mampu mengetahui bahwa di akhir dari good situation akan switch menjadi bad situation. Sesederhana itu. Sehingga apa yang perlu ditingkatkan? Kapasitas diri. Nah, sekarang sudah mulai pada do the right things. Kira-kira the right things-nya itu apa? Untuk Anda keluar dari bad situation. Atau untuk membuat mental kita itu menjadi kuat. Strong mentality. Sehingga tahan banting, tahan uji, kemudian tahan terhadap segala macam situasi. Kira-kira, tolong bantu saya juga ingin menginventaris Anda. Kira-kira, do the right things itu apa? Nah, juga ini PR bagi saya. Jika hal yang tepat, ya. Hal yang tepat untuk dilakukan. Right, saya kira seperti apa, teman-teman? Biar saya tidak mengalami stres sendiri, kan ya? Oh my God. Sudah ada Bante. Menerima, memahami, mencari solusi, melepaskan, bantu orang lain. Mencari solusi, melepaskan, itu berdoa. Ya, doa. Berdoa kepada siapa dulu, tapi ya kan ya. Berdoa. Berdoa itu menguatkan diri agar memperoleh, agar ada harapan. And everything gonna be okay. Saya memiliki waktu berapa menit lagi. Sebenarnya Bante di rundown itu sampai jam 7.40 sebenarnya.
Kita sudah Oke, mundur 7.40. 10 menit. Saya akan sampaikan secara singkat, do the right things. Di virtual background saya sudah tersedia. Ada, mungkin cukup jelas atau tidak, di situ di bagian sini tengah, itu ada awareness. Dan di sebelah orange, investigation, energy, joy. Kemudian ini memiliki daya yang begitu aktif, investigation, energi, joy. Kemudian yang memiliki daya pasif yaitu calm, concentration or focus, dan equanimity, tenang seimbang. Apakah ada yang tahu ini konsep apa dalam Buddha Dhamma? Awareness ada di tengah-tengah. Awareness ada di tengah-tengah. Dan di sini ada investigation, energi, joy, calm, concentration or focus, equanimity, ketenang-seimbangan. Oke, berarti dalam setiap situasi apapun harus ada kehadiran diri kita. Karena itu terjadi menimpa pada diri kita, yang pertama kali adalah awareness. Kita menyadari bahwa itu memang terjadi, faktanya seperti itu, kejadiannya seperti itu, nyatanya seperti itu, mau tidak mau harus kita terima. Kalau tidak kita terima akan menyalahkan orang lain dan menghadirkan keberadaan diri kita dalam bad situation itu, good situation itu. Awareness. Jangan hanya kita aware ketika kita happy. Dan kita denial ketika kita bad. Nah, di sini hati-hati dalam investigation, energi, enjoy. Investigation jika berlebihan, Anda bisa menjadi overthinking. Maka harus ada awareness. Ini bukan menginvestigasi, ini bukan menyelidiki, tapi ini mencari-cari kesalahan orang lain. Ini overthinking tentang masa depan, ini overthinking tentang doi, menderita. Kemudian energi atau bahasa yang umum adalah semangat. Tetapi di sini saya lebih lawan dari energi apa lawan dari semangat apa sih? Malas. Lawan dari energi atau semangat itu adalah malas. Tetapi kemalasan itu lebih dideskripsikan sebagai kepandaian kita dalam mencari alasan. Itu malas. Kepandaian kita dalam mencari alasan itu malas. Bangun pagi, sebentar masih dingin, tarik selimut. Pandai mencari alasan. Kemudian ngerjakan apa tugas sebentar, game dulu 1 jam. Kemudian banyak alasan yang diberikan untuk mendorong terjadinya kemalasan, sehingga kemalasan itu adalah kepandaian untuk mencari alasan. Banyak sekali alasan untuk mendorong kemalasan. Dan joy ini adalah begini, secara sederhana joy saya terjemahkan, without pain we couldn't know joy. Tanpa adanya penderitaan kita tidak mengetahui apa itu joy, apa itu kegembiraan. Nah, di tengah-tengah penderitaan itu bisa menghadirkan diri kita, bisa mampu menerima realita yang ada, kita bisa mahir dan tahu karakteristik dari penderitaan itu. Oh, cuma begitu saja. Ya, begitu-begitu saja. Nah, untuk mencapai begitu-begitu saja harus ada awareness. Kemudian di sini, sisi sini calm, kemudian concentration and equanimity. Ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana, bagaimana? Kita gusar, kita keruh,
kemudian kita tidak bisa untuk menjadi tenang. Pikiran kita kacau sekali. Sehingga harus dibangkitkan, munculkan awareness, bangkitkan tenang. All is well, kata Ajahn Brahm, all is well, everything gonna be okay. Saya tetap hidup, saya masih hidup. Nah, kemudian di sini concentration adalah fokus. Jika sesuatu yang Anda kerjakan, maka fokus on your growth rather than perfection. Fokuslah pada pertumbuhan Anda daripada kesempurnaan. Misalkan begini, saya kasihkan contoh begini. Anda pergi nge-gym, oke, pergi nge-gym karena badannya mungkin perutnya perut prenagen, kemudian ngincernya adalah ngincer perut six pack, kan? Perut six pack. Nah, kemudian biasanya laki-laki buka baju di dalam depan cermin day 1, day 2, day 3. Apakah ada dampak signifikan ketika setiap hari itu mendokumentasikan progres dari nge-gymnya itu? Tidak. Tetapi ketika dia konsisten terhadap pertumbuhan progresnya itu, goalnya apa? Dari prenagen ke six pack, dari one pack ke six pack. Jadi fokus saja per hari, kemudian akhirnya dengan konsistensi Anda menjadi six pack. Dari sini pun kita belajar bahwa sekali nge-gym nggak bisa membuat six pack. Satu kali usaha itu nggak bisa meraih hasil atau tujuannya. Jadi keep your focus on your goal. Fokusnya di mana, apa yang harus dilakukan, goalnya apa. Oh, saya mau six pack nih perutnya. Jadi fokus pada progres sampai akhirnya six pack. Jadi progres satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu akan memberikan Anda goal, akan mencari goal dan konsisten. Nggak bisa satu hari Anda meluangkan waktu 6 jam atau 7 jam untuk masuk ke dalam gym, kemudian 7 hari berikutnya di skip. Nggak bisa Anda mengumpulkan 9 orang wanita, kemudian dengan asumsi 9 orang itu akan melahirkan satu anak dalam waktu 1 bulan. Nggak bisa. Kan melahirkan itu 9 bulan. Oke, kalau begitu saya kali jumlah faktornya. Kalau begitu 9 orang wanita berarti masing-masing orang berapa? 1 bulan. Dalam 1 bulan melahirkan anak nggak bisa. Fokus, kemudian nanti 9 bulan kemudian lahirlah itu anak. Nah, jadi perlu menjaga fokus agar hidup Anda tidak blur. Seperti kamera, ketika Anda bisa memfokuskan targetnya, hasilnya akan bagus, tidak blur potret Anda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah equanimity. Ini adalah konsepsi yang ada dalam Buddha Dhamma. Silahkan nanti Anda mencari, saya tidak memberitahu jawabannya. Terima kasih dari saya. Terima kasih, Bante. Ya. Jadi saya tidak boleh juga memberitahukan itu tuh konsep apa ya, Bante ya? Bagaimana? Saya tidak boleh memberitahukan. Halo, jadi saya tidak boleh memberitahukan juga ya konsep ini tadi, Bante ya. Saya tadi sudah membocorkan sebenarnya ke. Oke. Oke, jadi teman-teman semua, konsep yang tadi diceritakan oleh Bante Kemadaro adalah 7 faktor pencerahan, teman-teman. Jadi 7 faktor pencerahan yang kalau teman-teman bisa latih, teman-teman bisa bertumbuh dalam keseimbangan 7 faktor ini, bisa merealisasi pencerahan. Seperti itu ya.